pokok yang saya siapkan pada sore ini. Pokok ini ialah memang tepat direnungkan pada saat-saat kondisi seperti sekarang, di mana ada kesulitan-kesulitan dan kesulitan sembako, ada kesulitan-kesulitan yang lain. Dan di dalam Alkitab tertulis bahwa ada kesulitan yang serupa, bahkan lebih parah, sehingga kita bisa membaca bagaimana cara menyelesaikan, bagaimana cara mencari jalan keluar terhadap krisis itu. Maka kita akan melihat di sini, sore ini saya akan bawa ada dua contoh bagaimana orang menyelesaikan kasus, orang menyelesaikan krisis sembako, orang menyelesaikan krisis ekonomi. Contoh pertama ternyata gagal, dan contoh kedua adalah berhasil. Contoh yang gagal karena cara menyelesaikan kasus itu dengan kekuatan sendiri, dengan usaha sendiri, tanpa mengikut sertakan atau bertanyakan Tuhan. Contoh kedua ialah yang berhasil karena diselesaikan dengan Tuhan. Mari kita lihat peristiwa sejarah yang pernah terjadi, yang juga mempunyai dampak kepada kita sekarang, dan berkatnya kita alami karena sejarah ini ada. Kitab Rut, kita akan membaca Kitab Rut pasal 1 ayat 1 sampai 6, lalu disambung dengan ayat 15 sampai selesai. Rut dan Naomi. Pada zaman para hakim memerintah, ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Bethlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Nama orang itu ialah Elimelek, nama istrinya Naomi, dan nama kedua anaknya Mahlon dan Kilion. Semuanya orang-orang Efrata dari Bethlehem Yehuda, dan setelah sampai ke daerah Moab, diamlah mereka di sana. Kemudian matilah Elimelek, suami Naomi, sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Keduanya mengambil perempuan Moab, yang pertama bernama Orpa, yang kedua bernama Rut, dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Lalu matilah juga keduanya, yakni Mahlon dan Kilion, sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Kemudian berkemaslah ia dengan kedua menantunya, dan ia pulang dari daerah Moab, sebab di daerah Moab ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Ayat 15. Berkatalah Naomi, telah pulang iparmu kepada bangsanya dan kepada para allahnya. Pulanglah mengikuti iparmu itu. Tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi, dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah dan bangsamulah bangsaku, dan Allahmulah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana, dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau, selain daripada maut. Ketika Naomi melihat bahwa Rut berkeras untuk ikut bersama-sama dengan dia, berhentilah ia berkata kepadanya, dan berjalanlah keduanya sampai mereka tiba di Bethlehem. Ketika mereka masuk ke Bethlehem, gemparlah seluruh kota itu, karena mereka dan perempuan-perempuan berkata, Naomi kah itu? Tetapi ia berkata kepada mereka, janganlah sebutkan aku Naomi, sebutkanlah aku Mara, sebab yang Maha Kuasa telah melakukan banyak yang pahit kepadaku. Dengan tangan yang penuh aku pergi, tetapi dengan tangan yang kosong Tuhan memulangkan aku. Mengapakah kamu menyebutkan aku Naomi? Karena Tuhan telah naik saksi menentang aku, dan yang Maha Kuasa telah mendatangkan malapetaka kepadaku. Demikianlah Naomi pulang bersama-sama dengan Rut, perempuan Moab itu, menantunya, yang turut pulang dari daerah Moab, dan sampailah mereka ke Bethlehem pada permulaan musim menuai jelai. Saudara yang kekasih, di dalam ayat 1 kita membaca bahwa peristiwa ini terjadi pada zaman para hakim. Di dalam kitab Hakim-Hakim
ada satu lingkaran kehidupan umat Tuhan. Bahwa dalam kitab Hakim-Hakim itu ada kehidupan bangsa Israel yang hebat, yang subur, yang aman, yang sukses. Itu pada waktu awal Yosua membawa mereka masuk ke Kanaan, mereka mendapatkan tanah yang luas, mereka mengerjakan tanahnya dengan baik, hasilnya luar biasa, sehingga mereka berlimpahan, sungguh-sungguh berlimpah. Dan pada saat mereka melimpah dengan harta dan kekayaan dan aman karena musuh-musuh sudah kalah, mereka lupa Tuhan. Itu satu soal. Pada saat hidup mereka di atas, kalau dalam lingkaran misalnya di atas seperti roda, mereka lupa Tuhan. Karena itu, pada saat mereka mempunyai kekuatan ekonomi, kekuatan keamanan, tetapi tidak mempunyai kekuatan iman, tidak punya Tuhan, mereka sebetulnya adalah orang yang lemah. Karena itu, pada saat mereka mempunyai segala-galanya tetapi Tuhan dilupakan, musuh-musuh yang sudah kalah sekarang seperti bangkit lagi menyerang mereka. Maka mereka sekarang seperti turun. Mereka dijarah, dibakar rumahnya, anak-anaknya diambil, pemerkosaan terjadi. Luar biasa, ngeri sekali. Kalau kita menyaksikan peristiwa yang lalu, ngeri. Tapi di sini luar biasa. Di seluruh tanah Israel terjadi, tanah Kanaan terjadi. Maka dalam lingkaran hidup mereka, mereka begitu cepat turun karena tidak percaya Tuhan, tidak ingat Tuhan, lupa Tuhan. Mereka sampai di bawah. Mereka menderita, kehabisan segala-galanya. Dan mereka doa puasa. Mereka berseru, minta ampun. Maka Tuhan kasihan, dikirim hakim. Hakim itu untuk menolong mereka. Orang yang dipilih oleh Tuhan untuk memimpin mereka supaya mereka diarahkan lagi kepada Tuhan. Maka hakim bekerja keras, menghalau musuh-musuh dengan kuasa Tuhan. Dan kemudian mereka dibawa lagi naik. Tiba lagi di puncak. Mereka lagi aman, mereka subur, mereka panen, mereka berhasil. Tiap hakim telah melalui satu lingkaran. Dan dalam kitab Hakim-Hakim ada 14 hakim secara nasional, belum yang lokal. Berarti 14 kali kita lihat kehidupan ini. Nah, salah satu yang kita lihat lingkarannya adalah kitab Rut. Jadi kitab Rut ini peristiwanya terjadi pada saat itu. Dikatakan bahwa pada saat terjadi krisis ekonomi, kurang sembako, mereka kelaparan di Bethlehem. Ada satu keluarga yang disebutkan di sini ialah keluarga Elimelek. Istrinya namanya Naomi dan dua anaknya Mahlon dan Kilion. Mereka sekarang mau mengatasi masalah kesulitan sembako ini, masalah krisis ekonomi ini dengan cara mereka dengan tangan penuh pergi. Kemana mereka pergi? Ke Moab. Saudara, itu bukan perjalanan pendek. Kalau saudara lihat dalam peta Alkitab di belakang, semua Alkitab ada peta di belakang. Kalau misalnya Bethlehem di sini, di bawah Yerusalem, maka di sini ada Sungai Yordan, lalu Laut Mati. Nah, Moab ini di pojok di sini, di seberang Laut Mati. Mereka dari Bethlehem harus menyeberang Yordan atau harus menyeberang Laut Mati, baru sampai di Moab ini. Naomi mengaku pada waktu dia pulang bahwa dia pergi itu dengan tangan penuh. Berarti dia masih mampu. Secara ekonomi di Bethlehem kelaparan, tapi dia bisa pergi jauh, berarti dia masih punya perbekalan. Dan Naomi mengaku waktu dia pergi dengan tangan penuh. Tapi masalahnya dia tidak bertanya Tuhan. Mau menghindarkan diri dari masalah krisis karena tidak bertanya Tuhan, dia pergi sendiri dengan tangan penuh, dengan keluarga yang lengkap, keluarga yang berbahagia. Karena di Israel kalau ada keluarga yang sudah punya anak laki-laki, itu sudah dianggap keluarga yang hebat. Dan anak laki-laki dikatakan itu harta kekayaan.
Anak laki-laki dikatakan itu berkat luar biasa, sedangkan anak wanita seringkali tidak dihitung. Itu tradisi di sana. Sehingga kalau toh orang punya anak 10, kalau laki-lakinya 3, dibilang anaknya 3. Dan itu sesuatu yang dapat kita lihat dalam keluarga Elimelech, bahwa Elimelech mempunyai 2 orang anak laki-laki, Mahlon dan Chilion. Mereka rasa ini sudah luar biasa, tapi mereka tidak puas. Sehingga pada waktu terjadi krisis di Bethlehem, mereka dengan tangan penuh berangkat dengan kemampuan mereka ke Moab. Apa yang terjadi kita sudah baca tadi dengan jelas, bahwa di Moab mereka tidak bertambah baik. Di situ mereka mengalami krisisnya bertambah berat. Elimelechnya mati, Naomi jadi janda. Terpaksa sekarang dia kawinkan anak-anak laki-lakinya kepada gadis-gadis Moab. Dia tahu itu melanggar, dia tahu itu tidak dikehendaki Tuhan, tetapi dia lakukan. Lalu dikatakan 10 tahun mereka ada di situ, kemudian anak laki-lakinya juga mati. Mahlon dan Chilion mati. Mereka belum dapat anak, sudah mati. Sehingga Naomi kehilangan 3 anggota keluarga laki-laki. Sehingga tinggal dia sendiri. Naomi sekarang bertambah dengan 2 menantunya perempuan-perempuan. Dia katakan, saya pulang dengan 0. Tidak ada anak laki-laki. Pergi dengan tangan penuh, pulang dengan kosong. Kenapa? Naomi katakan, karena Tuhan melawan saya, Tuhan menghukum saya. Nah saudara, saya ingin saudara melihat bahwa ini bukan saja sejarah. Sejarah suci artinya pernah terjadi dan sudah terjadi, tetapi ini adalah firman Tuhan. Berarti bisa terjadi, sedang terjadi, masih bisa terjadi, saatnya akan datang. Dan penyelesaian dengan cara, dengan kekuatan sendiri, dengan kemampuan sendiri, dengan ketidakpuasan sendiri, tanpa melibatkan Tuhan, tidak menolong persoalan, melainkan akan menambah berat persoalan. Ini arti rohani untuk kita sekalian, supaya setiap saat kita menghadapi krisis termasuk sekarang ini, kita tidak menyelesaikannya dengan pola-pola seperti Elimelech atau Naomi, karena ini sudah terdaftar, tertulis sebagai contoh yang lebih membuat kehidupan ini menderita dan parah. Jadi kita jadikan contoh ini sebagai satu larangan atau suatu contoh untuk memperingatkan kita, jangan sampai kita menyelesaikan kasus kita seperti itu. Itu satu contoh. Mari kita lihat contoh kedua, yaitu yang disebut dalam pribadi Rut. Rut ini adalah seorang yang memberikan contoh menghadapi krisis, tetapi dia utamakan Tuhan. Saudara, Rut mulai dengan 0. Rut mulai dengan kehilangan segala-galanya. Dia menikah dengan anaknya Naomi, dia sudah kehilangan keluarganya. Dia sudah kehilangan berhalanya. Dia sudah kehilangan bangsanya. Kehilangan tanahnya. Sekarang kehilangan suaminya, masih muda. Sehingga dia masih muda sudah menjanda. Lagi kita melihat satu contoh 0. Dia mulai dengan 0. Dan pada saat Naomi menyuruh dia pulang, seperti Orpa disuruh pulang, Orpa langsung pulang. Karena Orpa memang tipe orang yang tidak berani meninggalkan apapun untuk mencari Tuhan. Tapi Rut adalah satu contoh seorang yang berani meninggalkan segala-galanya asal mendapatkan Tuhan. Pengakuan Rut di sini, kalau saudara lihat pengakuannya dari ayat 15 selanjutnya, khususnya ayat 16 dikatakan, tetapi kata Rut, janganlah desa aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau, sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi, dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam.
bangsamulah bangsaku, dan Allahmulah Allahku. Ini yang paling istimewa. Allahmulah Allahku. Saudara, ingin saya sampaikan bahwa Rut mempunyai motivasi mau ikut Naomi ke Bethlehem bukan untuk cari suami, bukan untuk cari harta. Memang tradisi di sana, kalau seorang menjanda, dia bisa harapkan saudara suaminya menjadi suaminya. Dan itu harus. Jadi seorang janda, dia harus dikawini lagi, diambil oleh saudara suaminya. Sebab itu di sana ada banyak sekali ibu-ibu, janda-janda yang suaminya masih muda-muda. Karena pada umumnya saudara dari suami seseorang adalah adik-adiknya. Kakak-kakaknya biasa sudah berumah tangga, tidak bisa diganggu lagi, sehingga adik-adiknya yang belum menikah harus menikah sama dia. Sehingga ada yang memang sudah umur seorang ibu tetapi suaminya muda sekali. Karena itu melaksanakan tradisi. Nah, Naomi sudah katakan kepada Rut, kalau saudara baca ayat yang tadi kita tidak baca, Naomi menceritakan kepada Rut supaya Rut jangan mengharapkan sesuatu dari Naomi. Naomi sudah berkata terus terang, saya tidak punya anak laki-laki lagi. Dan saya pun sudah janda. Kalau toh saya menikah lagi malam ini dan dapat anak laki-laki, tapi toh kamu tidak mungkin menunggu dia untuk menjadi suamimu. Diberi penjelasan dan Rut mengerti. Sehingga Rut tidak mempunyai motivasi cari suami, tetapi juga tidak mempunyai motivasi cari harta. Karena Rut tahu Naomi sekarang janda sendirian. Janda sendirian dan sudah dikenal sebagai orang miskin. Karena meninggalkan negerinya justru untuk cari harta yang lebih baik dan ternyata tidak dapat. Nah, oleh karena itu Rut sadar betul bahwa Naomi tidak bisa diharapkan, mertuanya tidak bisa diharapkan untuk dapat materi, uang atau makanan. Maka kesadaran ini benar-benar dimiliki oleh Rut, dan meskipun demikian dia katakan, saya pergi karena Allahmu adalah Allahku. Banyak yang lain, tetapi yang terutama ialah Allah. Rut mau mengambil langkah menerima Allahnya Naomi. Rut mau mengambil langkah menerima Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub. Rut mau mengambil langkah ini, cari Tuhan. Dan saudara, akhirnya Naomi tidak bisa menolak dan Rut datang pergi ke Bethlehem. Dan di Bethlehem, saudara-saudara, Rut menunjukkan apa yang dia ucapkan. Dia tidak harapkan makanan, bantuan dari mertuanya. Maka persis pada waktu musim panen gandum, panen jelai, Rut langsung pergi ke ladang untuk memungut bulir-bulir yang ditinggalkan oleh para penuai. Dan mereka dapat seberapa, dia bawa pulang. Sampai di rumah dia kerjakan, dan kemudian dia masak jadikan makanan, bukan untuk dirinya dan juga untuk Naomi. Dalam keadaan tidak punya apa-apa, Rut sudah membagikan apa yang dia punya. Jadi dia tidak mempunyai motivasi untuk mendapat sesuatu dari mertuanya. Kalau bisa dia memberi sesuatu, dan itu dia lakukan. Dan saudara-saudara, luar biasa, indah sekali Rut menunjukkan dirinya, motivasinya benar mencari Allah. Dan betul, pada saat Rut bertemu dengan Allah, maka sekarang Allah memberikan kepadanya segala sesuatu yang diperlukan. Saudara tahu ayat yang mengatakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka sekaliannya akan ditambahkan kepadamu. Siapa yang mengucapkan ayat itu? Ialah cucunya Rut. Rut ini pada waktu perkawinan dengan Boas, dia mendapatkan anak namanya Obed.
Dan dari Obed terus lahir. Saudara bisa lihat dalam Matius 1. Dalam Matius 1, silsilah Tuhan Yesus. Maka Rut masuk dalam silsilah Tuhan Yesus. Dan silsilah Tuhan Yesus ini, ternyata Rut itu adalah nenek moyang dari Yesus secara manusia. Dan Yesus memusatkan pengajarannya pada khotbah-khotbahnya, dan khotbah yang terkenal adalah khotbah di bukit, dan intinya ialah menyuruh orang cari kerajaan Allah dulu, ketemu Tuhan dulu, baru yang lain akan ditambahkan. Karena itu adalah pengalaman nenek moyangnya, Rut. Dan saudara akan mengerti mengapa pada waktu Yesus melahir, dia minta lahir di Bethlehem, tidak mau di tempat lain. Dia minta lahir di Bethlehem karena dia ingat nenek moyangnya Rut ini mulai sejarahnya di Bethlehem. Wajar kalau kadang-kadang sekarang ya seorang mau melahirkan di kampungnya asal nenek moyangnya, itu wajar. Sehingga saudara lihat kaitannya itu bukan kebetulan. Dan Yesus adalah seorang yang mengembangkan pengajaran yang sangat kuat supaya orang mencari Tuhan dulu. Jangan khawatir apa yang kamu makan, apa yang kamu minum, cari Tuhan dulu. Kalau dapat Tuhan, pasti yang lain akan ditambahkan. Kalau dapat yang lain, belum tentu Tuhan akan bisa diingat. Seperti Elimelech, dia dapat semuanya, tapi Tuhan malah dilupakan. Yesus tidak mengajarkan kesalahan itu kepada dunia ini. Sebenarnya Rut sudah menjadi berkat secara rohani untuk kita semua, karena kita semua menerima Yesus. Dan secara darah kemanusiaan, Yesus adalah juga ada darah Rut secara garis keturunan, secara langsung. Dan sebab itu saudara-saudara, Rut menjadi istimewa. Meskipun dia wanita, termasuk dalam judul buku dalam Alkitab, termasuk dalam silsilah. Meskipun dia orang bekas kafir Moab, tapi karena dia mencari Allah, bertemu dengan Allahnya Naomi, Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub, maka dia menjadi seorang yang istimewa di dalam keluarga Yesus, masuk dalam silsilah. Dan saudara-saudara, kalau kita lihat berkat rohaninya, seluruh dunia akan mendapat berkat rohani. Dan siapa yang tetap kepada pengajaran, kepada pola Rut menyelesaikan masalah, saya yakin akan diberkati. Cari Tuhan dulu, bertemu Tuhan dulu. Kalau dapat Tuhan, dapat semuanya. Amin. Ternyata sesudah Rut mendapatkan Tuhannya Naomi, Rut juga dapat suami. Sebetulnya tidak mungkin dia dapat suami. Apa yang tidak mungkin menjadi mungkin. Kenapa sampai dia dapat suami? Meskipun Naomi sudah tidak punya anak laki-laki, tetapi ada orang lain yang bisa menebus. Istilah menebus sama dengan istilah kalau kita punya barang di Pegadaian, kita tebus, maka barang itu milik kita. Kalau saya tidak bisa tebus barang saya beritahu kepada famili saya punya barang di sana, kalau kamu mau ambillah, bayar. Dan Naomi tidak bisa memberikan suami kepada Rut lagi. Tapi ada keluarga lain yang bisa menebus, sehingga Boas menjadi penebus. Maka Rut ditebus, maka dia menjadi suami. Rut menjadi suami Boas. Dan ini ada satu cerita yang sangat manis di sini, sangat romantis, karena itu adalah satu simbol hubungan antara orang percaya dengan Tuhan. Mulai dengan hubungan yang akrab, mulai dengan penebusan Yesus kepada kita. Yesus menebus kita. Meskipun kita berasal dari kafir, kita ditebus. Dan kemudian sesudah kita menjadi permaisuri, menjadi pengantin wanita Kristus, kita diberikan apa yang kita perlukan. Jadi bukan diberi dulu.
Kalau pacaran di dunia diberi dulu, sampai pemberiannya habis nggak jadi. Ya, banyak yang kecewa karena pemberiannya udah habis. Ya. Tapi di dalam Tuhan menerima kasih Tuhan yang luar biasa, ditebus dulu, dijadikan milik dulu, apa adanya. Miskin ya miskin, senang ya senang, sakitan ya sakitan. Yang penting jadi miliknya dulu. Dan sesudah menjadi miliknya, baru diberikan segala sesuatu. Maka kemudian Rut mendapatkan yang dia tidak harapkan sekalipun. Pada waktu dia berangkat dari Moab ke Bethlehem, tidak harapkan suami, dapat suami. Tidak bisa membayangkan bahwa dia akan dapat suami. Tidak bisa membayangkan bahwa dia akan menjadi orang kaya. Karena Boas orang kaya, ladangnya luas. Maka pada waktu dia menjadi nyonya Boas, maka dia jadi orang kaya. Waktu miskin dia bisa memberi. Padahal sekarang tambah kaya, maka dia tambah memberi. Sebab itu Rut sangat istimewa, baik secara rohani bagi seluruh dunia, tetapi juga secara jasmani. Banyak orang tertolong oleh karena Rut. Dan saudara-saudara, apa yang saya ingin ajak kita lihat di sini ialah dua perbandingan cara menyelesaikan krisis ekonomi, cara menyelesaikan kasus-kasus krisis-krisis yang ada di dunia ini. Apakah kita akan hadapi krisis ini dengan kekuatan kita, dengan tangan penuh, dengan segala kelebihan kita, dengan potensi-potensi yang dikiaskan di sini dengan anak laki-laki, dengan tangan penuh dan tidak mau bertanya Tuhan? Atau kita akan seperti Rut, meskipun nol, segalanya rasanya tidak mungkin, tapi sekarang sudah menjadi mungkin. Dan kita menoleh ke belakang. Luar biasa peristiwa Rut ini. Dan saudara, pada waktu saya melihat kejadian krisis-krisis itu, karena saya dari Denpasar, ditahan pesawatnya, saya melihat orang di Jakarta sudah begitu banjir di airport, banjir orang. Saya percaya orang ketakutan luar biasa, wajah yang pucat, pakaian yang tidak karuan, sandal yang terbalik pun, tergesa-gesa jual mobil di airport itu luar biasa banyaknya. Tapi siapa yang mengira akan terjadi pasar bebas mobil baik-baik? Siapa yang buat duit? Tapi ada juga yang membeli mobil baru. Orang sudah tidak pikir lagi begitu murah, berapa saja dikasih, berapa saja dijual. Mau kemana? Mau pergi menghadapi krisis di tempat, mengalami ketakutan, mau pergi. Apakah pergi bertanya Tuhan atau tidak? Mereka yang datang ke rumah saya, yang bertanya Tuhan, yang bertanya minta nasihat, saya katakan, kalau you mau pergi, kemanapun you pergi, kalau untuk mencari tempat yang tidak ada masalah, tidak ada di dunia ini. Di situ pun ada masalah. Selesaikan masalah itu di sini, hadapi. Kecuali memang sudah tidak bisa menyelesaikan. Dan saya puji Tuhan, teman-teman yang dinasehatin, dia mau dengan tenang menunggu. Dan sekarang mereka senang sekali. Mengapa? Karena mereka dapat hadapi masalah di sini dengan tenang, dengan bersama Tuhan. Orang yang berdoa di tempat saya juga banyak, biasanya sedikit, sekarang banyak. Ternyata termasuk orang-orang yang bukan Kristen datang. Pak RT pun datang, Pak Pendeta doakan kami. Seluruh RT saya juga datang. Mereka bilang, kita mau di sini saja, seskamling di sini, biar dikasih cerita sama Pak Pendeta dengan cerita Tuhan. Saudara, saya senang karena orang cari Tuhan, maka mereka bisa selesaikan masalah. Tapi yang tidak cari Tuhan, mungkin dia akan mengalami seperti Elimelech, kesulitan bertambah-tambah. Jadi oleh karena itu saudara yang kekasih, pada saat kita menghadapi masalah apapun, krisis apapun, tenangkan diri dulu, cari Tuhan. Dan saya ingat satu lagu yang dulu sebelum saya percaya saya dengar di gereja, karena saya kalau lewat saya dengar orang nyanyi di gereja, dikatakan ku dapat Yesus, dapat semuanya. Saya nggak ingat bagaimana seluruhnya, tapi kata-katanya, kalau ku dapat Yesus, ku dapat semuanya. Sehingga carilah Yesus,
Kalau kau dapat Yesus, kau dapat semuanya. Dan benar dalam pengakuan dalam diri Ruth, dia cari Allahnya Naomi, dia dapat suami yang sebetulnya tidak mungkin dia dapat suami, dia dapat harta yang sebetulnya susah dia dapat harta. Tapi semuanya sekarang menjadi mungkin. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, tapi juga tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Amin, saudara. Karena itu, dalam sikap hidup kita sekarang, kita perlu maju bersama dengan Tuhan. Ada satu ayat yang bagus sekali pada waktu Daud diberkati, ya, 2 Samuel pasal yang ke-8. Rahasia Daud diberkati. Daud ini banyak keberhasilan meskipun dia pernah gagal, tapi kegagalannya juga diserahkan kepada Tuhan. Dalam 2 Samuel pasal 8 ayat 14, sebetulnya kalimat terakhir, tetapi ayat ini baik kita baca ayat 14. 2 Samuel 8 ayat 14. Lalu ia menempatkan pasukan-pasukan kependudukan di Edom. Di seluruh Edom ditempatkannya pasukan-pasukan pendudukan, sehingga seluruh Edom diperbudak oleh Daud. Tuhan memberi kemenangan kepada Daud kemanapun ia pergi berperang. Kalimat terakhir, Tuhan memberi kemenangan kepada Daud kemanapun ia pergi berperang. Daud menang bukan karena dia kuat dan gagah, tapi karena Tuhan memberi. Berarti kemenangan milik Tuhan. Pada saat Daud berperang, dia menang bukan karena dia kuat, bukan karena dia gagah, karena Tuhan memberi dia. Dan dikatakan di sini dalam kaitan perjanjian lama, memang dia berperang dengan manusia, berperang dengan orang-orang. Tetapi dalam perjanjian baru kita berperang tidak dengan darah daging. Kita berperang melawan kuasa-kuasa kegelapan. Satu struktur pemerintahan iblis yang mengganggu ekonomi, yang mengganggu politik, yang mengganggu kesehatan, yang mengganggu segala kehidupan. Kita berperang melawan roh-roh itu. Dan ingat, kita baru bisa menang kalau diberikan oleh Tuhan. Dan sebab itu saudara, supaya Tuhan memberikan kepada kita kemenangan, maka kita cari Tuhan. Cari Tuhan dulu, karena kemenangan itu hanya ada pada Tuhan. Sehingga kalau kita dapat Tuhan, kita juga dapat kemenangan. Kemenangan terhadap penyakit, kemenangan terhadap iblis, kemenangan terhadap kekacauan, kemenangan terhadap kerusuhan, kemenangan terhadap krisis ekonomi. Apapun, karena dalam Tuhan ada segala-galanya. Sehingga kalau kita dapat Tuhan, maka kita dapat semuanya. Ruth mengerti rahasia ini. Maka ternyata sebetulnya di dalam Ruth ada program Tuhan yang luar biasa. Dan ternyata program itu sekarang kita nikmati. Bahwa mulai Ruth, seluruh bangsa diajarkan satu pengajaran. Bahwa cari Tuhan dulu. Contoh ini seolah-olah mempermalukan bangsa Israel pada saat itu. Oleh karena bangsa Israel yang punya Allah, yang perkasa, yang sudah dibuktikan kemenangannya, tembok Yeriko roboh dan semuanya. Tapi sekarang cari berhala ke Moab. Dan Ruth yang menyembah berhala, cari Allahnya Abraham. Ini merupakan satu kritik terhadap seluruh bangsa Israel. Kalau sekarang kritik terhadap orang yang sudah percaya Tuhan, tapi cari yang lain. Sedangkan Ruth yang tidak percaya Tuhan, cari Tuhan. Sungguh harus merasa malu kalau umat Tuhan sendiri tidak bergantung kepada Tuhan. Dan sebab itu saudara-saudara, dalam satu kesimpulan perjanjian lama, kemenangan ada pada Tuhan, kemenangan milik Tuhan, maka kita sebetulnya dianjurkan atau harus mencari Tuhan. Dan yang mencari yang lain tidak dapat kemenangan. Kenapa? Karena kemenangan milik Tuhan. Kalau saudara mau menang, cari Tuhan. Menang terhadap kemiskinan, menang terhadap kesulitan ekonomi. Dan Yesus betul-betul menggarisbawahi, cari kerajaan Allah, cari Tuhan dulu, yang lain ditambahkan.
Atau dalam hukum 10 Yesus simpulkan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan sebulat-bulat hatimu, dengan segenap hidupmu. Itu hukum yang pertama dan yang utama. Yang kedua baru yang lain. Pertama Tuhan dulu. Nah, sebab itu ajaran-ajaran Yesus yang mengajak supaya umatnya cari Tuhan dulu dan tidak khawatir dengan apapun yang terjadi, ini adalah sudah turun-temurun dan diperkuat oleh karena Yesus bukan hanya berasal dari darah manusia, tapi dia juga adalah program yang sebenarnya adalah program di sorga. Jadi karena itu saudara yang kekasih, pada saat sore ini saya ajak kita kembali coba menghadapi masa di depan kita. Coba menghadapi masalah kita hari ini, hari besok, minggu depan, bulan depan, tahun depan. Kita hadapi dengan cara yang tepat, yang sudah terbukti, ampuh, tertulis dalam Alkitab. Dan kita jangan coba-coba mengulangi pengalaman-pengalaman yang salah dari orang-orang yang mengalami kepahitan seperti Elimelech ini. Mari kita coba memasuki apa rencana-rencana kita dengan menerapkan contoh-contoh yang sudah nyata berhasil. Kalau di dalam dunia usaha saya tahu, kalau ada satu produk yang sudah teruji, yang sudah terjamin, biasanya banyak orang cari itu. Cara penyelesaian krisis yang sudah terjamin ialah cara Ruth. Mari kita cari, mari kita sungguh pakai itu. Saudara, banyak betul-betul arahkan hati untuk bersatu dengan Tuhan. Itu sebabnya juga Yesus menjamin dalam perkataannya Yohanes 15, kalau kamu di dalam aku dan firmanku di dalam kamu, minta apa saja kamu akan dapat. Berhasil. Saudara, luar biasa. Itu jaminan. Tapi catatannya, jangan hanya jaminannya dilihat, catatannya, kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu, atau firmanku di dalam kamu. Sama artinya. Tidak terpisah dengan Tuhan. Entah kita di jalan, entah kita di rumah, entah kita di kantor, entah kita di perusahaan, entah kita di gereja, di mana saja, tidak terpisah dengan Tuhan, menyatu dengan Tuhan. Maka kita dikatakan kita akan dapat apa yang kita minta. Dan saudara, mari kita kembali kepada iman yang benar ini. Iman yang sungguh-sungguh mencari Tuhan. Dalam Ibrani pasal 11 ayat 6, siapa yang sungguh-sungguh cari Tuhan, dikatakan besar sekali. Ya, besar sekali upahnya. Dia diberi upah yang besar. Itu adalah juga janji Tuhan. Dalam kaitan urutan orang-orang beriman, dalam Ibrani pasal 11 dan ayat 6 dikatakan, tanpa iman mustahil kamu diterima berkenan kepada Allah. Dan siapa yang dengan sungguh-sungguh cari Allah, dia akan dapat upahnya. Dan upah yang luar biasa. Segala sesuatu yang lain diberikan oleh Tuhan. Cari Tuhan, cari Tuhan sampai bertemu. Banyak orang Kristen belum bertemu Yesus karena Alkitab memberi kriteria yang mana disebut kenal Yesus. Saya kenal Pak Habibie sekarang sebagai presiden, tapi saya nggak pernah duduk makan bersama, nggak pernah jabatan tangan, tapi saya kenal. Kenal Yesus bukan seperti itu. Kenal Yesus ada kriterianya. Yang disebut kenal Yesus ada syaratnya, ada cirinya. Seperti tertulis dalam 2 Petrus pasal 1 ayat 5 sampai 8. Kalau seorang mengatakan dirinya kenal Yesus, maka dia harus punya seluruh yang ada dalam 2 Petrus 1 ayat 5 sampai 8. Yaitu dikatakan pertama ada iman, percaya Yesus Tuhan. Sesudah ada iman, iman ditambahkan dengan kebajikan, berbuat sesuatu apa yang saudara buat, bukan untuk diri sendiri. Sesudah kebajikan ditambah dengan pengetahuan, saudara belajar sungguh-sungguh, belajar Alkitab, bukan asal-asal belajar Alkitab. Seperti orang belajar komputer sungguh-sungguh jadi ahli komputer. Seperti orang belajar soal-soal lain di dunia, belajar pengetahuan rohani.
Banyak orang Kristen tidak punya pengetahuan rohani. Sehingga bedakan setan dengan Roh Kudus saja nggak bisa. Bedakan roh jahat dengan Roh Kudus saja nggak bisa. Karena nggak punya pengetahuan. Roh Kudus karakternya kudus, suci, damai sejahtera. Roh jahat karakternya pecah belah, adu domba, kotor, dusta. Orangnya gemeter-gemeter, mengalami hal-hal yang benar-benar jelek, tapi orang bilang dia penuh Roh Kudus. Minggu lalu saya diantar seorang pemuda pada waktu retreat di Kinasih. Mereka di situ ada kesurupan manifestasi. Seorang pemuda jelas kesurupan. Dia katakan dipenuhi Roh Kudus. Waktu itu anak saya hadir. Loh, kok dipenuhi Roh Kudus? Orangnya mengaum-ngaum, mengeram-mengeram. Lalu waktu ditanya, siapa kamu? Akulah penguasa dunia ini. Jelas dia bilang begitu, tapi masih dibilang dia ini penuh Roh Kudus. Sehingga waktu selesai retreat, pemuda ini terus frustrasi, takut, gemeter, wah luar biasa. Lalu anak saya katakan padanya, sesama pemuda, kamu mau nggak dilayani kelepasan? Di rumahku ada pelayanan kelepasan. Mau. Waktu saya analisa, wah dia memiliki kekuatan-kekuatan ilmu hitam yang luar biasa banyaknya. Dan kita layani kelepasan. Masih banyak orang belum tahu beda Roh Kudus dengan roh jahat. Orang mengaku dipenuhi Roh Kudus tapi hidupnya dusta, menipu kanan kiri. Orang masih percaya orang ini dipenuhi Roh Kudus. Itu artinya belum punya pengetahuan rohani yang cukup. Ya. Dan sebab itu saudara, saya suka mengajar. Sebab di dalam pengajaran saya memberi pengetahuan. Supaya orang tidak hanya di dalam emosional. Yang sebentar semangat, sebentar hilang. Tapi dalam pengertian punya pengetahuan rohani. Pengetahuan pun belum cukup, tambah lagi. Tambah apalagi, ada ketekunan, ada penguasaan diri, ada kesalehan, ada kasih saudara, ada kasih semua orang. Lalu ayat 8 disimpulkan, apabila kamu memiliki semua itu, berarti ada iman seterus-terusnya, maka kamu dibuat menjadi giat dan berhasil mengenal Yesus. Baru kenal Yesus. Kalau punya itu semua, itu kriteria mengenal Yesus yang benar. Sehingga kalau orang Kristen tidak kenal Yesus benar, dia gampang mundur, gampang kecewa, gampang murtad. Apa yang dulu aku lihat indah, segalanya indah, yang aku kejar, yang aku banggakan, yang aku dewa-dewakan, sejak ketemu Yesus, Yesus jauh lebih indah. Semua yang lain jadi sampah kelihatan. Itu akan terjadi kalau saudara ketemu Yesus pribadi. Saudara tidak akan cari yang lain. Karena Yesus paling indah di dalam segalanya. Amin, saudara. Sehingga orang tidak akan mundur, orang tidak akan murtad. Orang akan giat dan orang akan berhasil ketemu Yesus. Dan dia karena giat dia dapat, segalanya dia dapat. Ya, Tuhan akan berikan segalanya kalau ketemu Yesus. Karena di dalam ketemuan Yesus kita sudah memiliki banyak hal yang membuat kita akan berhasil, yang membuat kita akan menjadi mampu, membuat kita akan diberkati dengan apa yang kita perlukan. Karena itu saudara, sore ini hadapi segala krisis yang saudara hadapi. Mulai dengan Tuhan. Mulai dengan bertemu dengan Tuhan. Saudara pindah kerja, saudara pindah rumah, pindah tempat, pindah negeri, pindah apapun, mulai dengan Tuhan. Tanya Tuhan, Tuhan boleh enggak saya ke sana? Saya percaya saudara akan mengalami hal yang sangat indah pada saat saudara mampu mempraktikkan hubungan yang dekat dengan Tuhan. Dan segala-galanya tanya sama dia. Dia adalah bos kita, kita budaknya. Budak tidak boleh berbuat sendiri, harus tanya sama bos kita. Karena kita sudah ditebus. Tadinya kita budak iblis, kita ditebus dengan darahnya sendiri, maka kita milik Yesus. Dan dia yang ngurus kita. Dan saya percaya dia tidak pernah salah mengurus. Rencananya rencana yang bahagia.
rencana masa depan yang penuh dengan sukacita dan damai sejahtera. Kalau kita keluar dari Dia, tidak mau ikut rencana Dia, kita ada risiko besar. Dan saya percaya Ruth ini jadi berkat untuk kita sekalian. Mari kita masuk dalam doa. Tuhan Yesus, kami sambut firman-Mu yang Engkau telah berikan kepada kami sore ini. Secara khusus biarlah persekutuan kami di sini, persekutuan doa Gelail, diberkati dengan satu prinsip rohani bagaimana Tuhan mengajarkan kepada umat-Mu dan kepada kami. Kami sambut firman-Mu dan kami mohon firman ini tidak dicuri oleh iblis sedikit pun, supaya firman ini bertumbuh pada hati setiap kami, karena kami membutuhkan keberhasilan, kami membutuhkan kemenangan di dalam menyelesaikan masalah. Ada banyak yang kami hadapi, keperluan-keperluan kami banyak sekali. Kami perlu sembako, kami perlu ketenangan, kami perlu, ada yang perlu suami, ada yang perlu istri, ada yang perlu pekerjaan, ada yang perlu segalanya. Tapi biarlah mulai di kaki Tuhan, mulai menemukan Tuhan dulu, maka semua yang lain ditambahkan oleh Tuhan. Bapa, sesudah kami terima firman-Mu, kami ingin berdoa bersama-sama dalam doa syafaat. Kami berdoa Tuhan, mendoakan keluarga besar Gelail dengan semua usaha-usaha yang Tuhan berikan. Kami bersyukur karena Tuhan ikut berjalan bersama-sama dengan Gelail Group, dan biarlah Gelail Group ini juga terus dibimbing oleh Tuhan. Dan kami mohon supaya semua keluarga besar Gelail akan mau berjalan bersama-sama dengan Tuhan, sehingga usahanya berhasil. Baik KFC, baik PT Gelson, Fabian, karyawati, karyawannya, direksinya, semua perusahaan yang tergabung dalam Gelail Group ini, Tuhan, biarlah Engkau yang ikut memimpin perusahaan ini. Karena di mana Tuhan memimpin, di situ ada berkat mengalir. Dan firman-Mu tidak pernah keliru. Karena siapa yang bertemu Tuhan, siapa yang bersatu dengan Tuhan, Tuhan akan memberikan segala yang lain yang diperlukan. Bapa, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami, pemerintah kami Indonesia. Kami doakan Presiden Habibie, kami doakan menteri-menterinya, kami doakan seluruh aparat negara, mereka yang duduk di DPR, MPR, MA, DPA, semua mereka yang memerintah dari pusat sampai ke desa, supaya Tuhan sucikan, berikan kami pemerintah yang bersih, dan biarlah bangsa kami dipimpin oleh orang-orang yang takut akan Tuhan. Ampuni dosa pemerintah, ampuni dosa bangsa, karena dalam sejarah bahwa Tuhan hanya akan memberkati apabila pemerintah dan bangsa mempunyai hati yang menghormati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima doa syafaat kami, terima ucapan syukur ibadah kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.